Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Diriwayatkan Abu Nadrah bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai jihad yang paling utama. Beliau menjawab, mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang otoriter. Abu Sa'id meriwayatkan hadis tersebut sambil berlinang air mata. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, barang siapa menghiasi dirinya dengan mujahadah, maka Allah akan memperbagus batinnya dengan musyahadah atau menyaksikan kebenaran. Allah berfirman, orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Barang siapa yang tidak mengawali laku sufistiknya dengan mujahadah, maka ia tidak akan merasakan aroma dari tarekat. Abu Utsman Al-Maghribi rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa mengklaim bahwa ia telah dibukakan sedikit celah menuju jalan ini tanpa melalui proses mujahadah, maka ia telah salah sangka. Abu Ali Ad-Daqqaq juga menegaskan, barang siapa di awal laku sufistiknya tidak gigih berdiri, maka pada akhirnya ia tidak akan memperoleh kedudukan apa-apa. Katanya lagi, aktivitas adalah berkah, dan aktivitas pergerakan lahir akan melahirkan keberkahan batin. Al-Hasan Ibnu Alawai menuturkan, Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah bercerita, aku menempa diri selama 12 tahun, kemudian menjadi cermin hatiku selama 5 tahun, dan selama setahun aku mengamati diri di depan cermin tersebut. Di sana aku lihat sebuah zunar besar melingkar di pinggangku. Aku pun bekerja keras memotongnya selama 12 tahun. Kemudian aku amati batinku, dan ternyata zunar itu juga melilit batinku. Aku pun bekerja keras lagi untuk memotongnya selama 5 tahun. Sejak itu tersingkaplah tabir gaib di hadapanku, sehingga aku lihat makhluk-makhluk bak mayat. Aku pun bertakbir 4 kali di depan mereka atau menyolati mereka. Diriwayatkan Al-Junaid rahimahullah berkata, aku mendengar Al-Sari Al-Saqati berkata, wahai kaum muda, bekerja keraslah sebelum kalian mencapai usia sepertiku yang lemah.
dan tak bisa melakukan amal secara optimal. Hal itu dikatakannya setelah melihat tidak ada anak-anak muda yang menyertainya dalam beribadah. Al-Hasan Al-Qazzaz rahimahullah mengatakan, laku sufistik dibangun di atas 3 prinsip. Tidak makan kecuali saat lapar, tidak tidur kecuali saat mengantuk, dan tidak berbicara kecuali saat diperlukan. Selanjutnya Ibrahim ibnu Adham rahimahullah menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai derajat orang-orang soleh sampai ia melewati 6 hal. Pertama, menutup pintu nikmat dan membuka pintu susah. Kedua, menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Ketiga, menutup pintu istirahat dan membuka pintu kerja keras. Keempat, menutup pintu tidur dan membuka pintu begadang. Kelima, menutup pintu kekayaan dan membuka pintu kemiskinan. Dan keenam, menutup pintu harap dan membuka pintu persiapan menyambut kematian. Abu Umar ibnu Nujaid rahimahullah mengatakan, barang siapa memuliakan diri, maka ia telah merendahkan agamanya. Abu Ali Ar-Ruzabari rahimahullah mengatakan, jika baru 5 hari tidak makan, seorang sufi sudah mengatakan bahwa dirinya lapar, maka ikatlah dia di pasar dan perintahkanlah ia untuk bekerja. Zunnun Al-Misri rahimahullah mengatakan, tidak ada kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba yang lebih mulia baginya daripada ketika dia menunjukkannya akan kehinaan dirinya. Sebaliknya, tidak ada kehinaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba yang lebih hina baginya daripada ketika dia menutup matanya dari kehinaan dirinya. Ibrahim Al-Qawwas rahimahullah mengatakan, tidak ada sesuatu yang membuatku takut kecuali aku akan mengendarainya. Muhammad ibnu Fudail rahimahullah mengatakan, istirahat yang sesungguhnya adalah ketika seorang bebas lepas dari angan-angan diri. Mansur ibnu Abdullah rahimahullah mengatakan, aku mendengar Abu Ali Ar-Ruzabari rahimahullah berkata, petaka masuk melalui 3 pintu, yaitu mental yang bobrok, terperangkap pada kebiasaan, dan pertemanan yang bejat. Aku lalu bertanya, apa itu mental yang bobrok? Ia menjawab, makan sesuatu yang haram. Aku tanya lagi,
apa itu perangkap pada kebiasaan? Ia menjawab, melihat dan mendengarkan sesuatu yang haram serta menggunjing orang. Aku tanya lagi, apa itu pertemanan yang bejat? Ia jawab, menuruti gejolak hawa nafsu. Al-Nasrabadhi rahimahullah mengatakan, penjaramu sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Jika kau bisa keluar dari belenggu diri, maka kau akan menikmati kenyamanan selamanya. Abu Al-Hasan Al-Warraq rahimahullah mengatakan, peraturan terberat pada masa-masa awal laku spiritual kami di Masjid Abu Uthman adalah keharusan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri dalam masalah rezeki. Pantangan tidak boleh tidur dengan sengaja, tidak boleh balik membalas orang yang menyakiti kami, harus memaafkannya dan bersikap tawadu kepadanya, dan keharusan melayani orang yang kami rendahkan dalam hati kami. Mujahadah kalangan awam adalah dengan menjalankan amal secara optimal, sementara mujahadah kalangan khas adalah menyucikan ahwal, menahan lapar, dahaga, dan kantuk adalah sesuatu yang mudah, namun yang tersulit adalah mengatasi akhlak tercela. Salah satu petaka yang menjebak diri adalah kecenderungan diri untuk menganggap indah sebuah pujian, nama baik, dan sanjungan manusia. Sebab seseorang mungkin bisa menanggung beban berat ibadah, namun ibadahnya syarat dengan riya dan kemunafikan. Tandanya adalah ia merasa malas ketika kehilangan semua itu, pujian, nama baik, dan sanjungan, dan berganti dengan celaan manusia terhadapnya. Petaka-petaka diri ini, jebakannya, dan klaim-klaim kebohongannya akan terlihat jelas bagimu ketika dirimu diuji untuk membuktikan klaim-klaim tersebut. Ketika diri sudah terjebak dalam perangkap nafsu tersebut, maka ia akan berbicara layaknya seorang penakut di saat yang tidak perlu ditakuti. Namun ketika dibutuhkan pada saat-saat yang menakutkan, ia justru merasa aman. Ia akan berkata seperti seorang bajik atau al-abror saat tidak diuji dengan ketakwaan. Namun ketika dituntut untuk memenuhi syarat-syarat ketakwaan, ia malah berbuat kemusyrikan, riya, dan ujub. Ia akan bergaya seperti seorang yang jujur saat kejujuran tidak dibutuhkan, namun ketika diminta untuk jujur, ia justru berdusta. Ia mengklaim diri sebagai orang yang yakin saat tidak diuji dengan keikhlasan, mengaku tawadu saat tidak ada sesuatu yang menyelisihi hawa nafsunya saat marah.
lalu mengklaim diri dermawan, pemurah, kaya, kesatria, dan sifat-sifat terpuji lainnya yang merupakan akhlak para wali, abdal, dan tokoh-tokoh terkemuka. Namun ketika dituntut untuk membuktikannya, ia malah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Jika memang ia jujur, ikhlas, dan benar adanya, tentu ia tidak akan bersikap sok di hadapan manusia yang tidak memiliki kuasa memberi mudarat maupun manfaat, dan amalnya benar-benar terbukti ketika diuji, sehingga ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Abu Hafs rahimahullah mengatakan, nafsu adalah sesuatu yang serba gelap. Pelita penerangnya adalah sir atau nuraninya, yaitu keikhlasan, dan cahaya pelitanya adalah taufik. Maka barang siapa yang tidak diiringi taufik Allah dalam sir atau nuraninya, maka yang ada hanyalah kegelapan total. Abu Utsman rahimahullah mengatakan, seseorang tidak bisa melihat celah kekurangan dirinya selama ia menganggap baik segala sesuatu yang keluar dari dirinya. Akan tetapi ia hanya bisa melihat celah kekurangan dirinya jika ia memojokkannya dalam segala kondisi. Abu Hafs rahimahullah menegaskan, manusia yang paling cepat binasa adalah orang yang tidak mengetahui kekurangan dirinya, sebab maksiat bermuara pada kekafiran. Abu Sulaiman rahimahullah mengatakan, begitu aku anggap baik suatu amalan yang aku perbuat, maka aku langsung menghisapnya. Al-Sari As-Saqati rahimahullah berpetuah, jauhilah tetangga-tetangga kaya, qori yang meminta imbalan, dan ulama istana. Zunnun Al-Misri rahimahullah mengatakan, kebobrokan manusia muncul dari 6 hal. Yang pertama, niat yang lemah untuk beramal demi akhirat. Yang kedua, terperangkap syahwat. Yang ketiga, banyak angan-angan padahal ajal sudah kalian mendekat. Yang keempat, mengutamakan kepuasan makhluk daripada ridho Allah. Yang kelima, menuruti hawa nafsu dan mengesampingkan sunnah Nabi. Dan yang keenam, menjadikan kesilapan-kesilapan kaum salaf yang bisa berjumlah sedikit sebagai hujah dan mengubur kelebihan-kelebihan mereka yang lebih besar.